Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjutkan sempat terhenti ya. Ya mudah-mudahan di sisa waktu yang ada ini kita bisa eh, menyelesaikan perkuliahan bagian kedua ya. Kita mulai dari termokimia. Oke. Nah, contoh eh, kadang kita ingin tahu sih berapa banyaknya energi yang diperlukan atau yang dihasilkan dari sebuah reaksi kimia. Ya, reaksi kimia bagaimana yang mengeluarkan energi? Ya, banyak macamnya di sekitar kita. Ya, kita menyalakan kompor untuk memasak air, untuk masak makanan dan sebagainya. Ya, kita bermain kembang api. Ini bagaimana eh, padatan kembang api itu bisa menjadi mengeluarkan cahaya, panas dan percik-percik bunga apinya itu. Ya. Nah, ini terbuat misalnya kembang api nih terbuat dari campuran bahan-bahan yang mudah terbakar. Contohnya belirang, karbon, ya, ada gula atau ada pati, kemudian ditambahkan oksidator, ya, kalium nitrat biasanya. Ya. Maka ketika dipicu, diignisi, maka terjadi perubahan energi kimia yang awalnya tersimpan dari belirang dan karbon tadi diubah menjadi energi panas. Ya. Kita api kan panas kalau kita pegang ya. Kemudian dari energi cahaya. Selain itu juga dari menjadi energi mekanik. Ya. Nah, percik-perciknya ini bisa bergerak ke segala arah. Ya. Ini contoh kecil dari termokimia. Oke, ya. Nah, tidak seperti materi, bahan kimia, zat, ya. Energi ini tidak dapat kita indera ya. Tidak bisa melihat, tidak bisa meraba, merasakan, tetapi efeknya ada. Ya. Efek yang paling mudah diamati adalah namanya untuk energi ini yang kita perlukan adalah kemampuan melakukan kerja. Ya, saya mempunyai energi panas, ya panas itu saya bisa manfaatkan untuk mendidihkan air, ya, untuk melunakkan makanan dan sebagainya. Ya. Nah, makanya kemampuan untuk melakukan kerja ini didefinisikan sering sekali kita definisikan sebagai ada atau tidaknya energi ya. Kita energi otot misalnya ya, makanan yang kita makan diolah menjadi dibakar menjadi CO2 dan H2O. Ya, menghasilkan apa ya? Menghasilkan energi ATP dalam bentuk kemampuan untuk melakukan gerak-gerak otot supaya kita bisa bekerja ya, kita bicara, kita berjalan, kita berlari ini memerlukan energi ya. Nah, energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya ya. Hukum termodinamika 1 ya. Oke. Makanya dalam reaksi kimia ini eh, energi kimia yang banyak kita akan gunakan ya. Energi kimia itu energi potensial yang tersimpan dalam molekul ya, akibat ikatan-ikatan atom ya. Akibat ikatan dari ikatan atom atom dengan atom C, saya susun dengan C, saya susun dengan H ya menjadi bahan bakar misalnya gas alam ya. Nah, ini memiliki energi potensial, energinya tinggi ya. Maka ketika dibakar dia akan tendensinya menjadi molekul dengan energi yang lebih rendah, misalnya CO2 dan H2O, dengan melepas energi yang tersimpan di dalamnya ya. Maka dalam sebuah reaksi kimia, energi kimia ini dapat dilepaskan ya, seperti tadi kita membakar bahan bakar atau disimpan, misalnya kita uh, mengubah dari air cairan ya, air menjadi uap air. Ini kan kita supply dengan panas ya. Nah, panasnya itu hilangnya kemana? Ini disimpan oleh air tadi ketika dia menjadi uap air ya. Atau diubah menjadi jenis energi lain ya, misalnya contohnya tadi di kembang api, energi kimia tadi diubah menjadi panas. Nah, maka hukum pertama termodinamika berlaku untuk sesuatu yang menyangkut hubungan materi dan energi ya. Seperti hukum konservasi massa ini juga sama, konservasi energi ya. Dalam sebuah reaksi kimia, energi ini tidak diciptakan ataupun tidak dimusnahkan ya. Ya, tidak created atau destroyed, tetapi energi ini hanya dikonversi, diubah bentuk menjadi bentuk yang lain ya, dari satu bentuk ke bentuk yang lain ya. Misalnya saya mempunyai sulfur ya, ketika terbakar di udara ya. Pernah ke Ijen bukan? Gunung api Ijen, Jawa Timur ya. Nah, itu ada sebuah kawah yang kalau malam berwarna biru ya. Nah, ada seperti sungai
sungai api berwarna biru ya. Dari mana itu? Dari dari cairan sulfur ya. Sulfur ketika siang dia berwarna orange karena menyerap biru ya, yang direfleksikan adalah orange. Tapi ketika malam tidak ada cahaya matahari, maka adanya cahaya emisi dari sulfur sendiri ya, dia mengemisikan warna biru. Ketika dia terbakar menjadi gas SO2 ya. Nah, total energi awal yang dimiliki molekul S8 dan molekul O2 adalah, misalnya kita tidak tahu ya, kita beri lambang UI, U inisial ya. Sedangkan total energi akhir yang dimiliki oleh 8 molekul SO2 akhirnya kan menjadi ini ya. Akhirnya menjadi SO2 dari awalnya S plus 8O2 ya. Maka akhirnya dia menjadi SO2 dengan total energi adalah UF, U final ya. Nah, kita akan sangat kesulitan mengukur nilai total energi yang dimiliki molekul ini ya. Dan energi kinetik, potensial, energi kimia, segala macam energi banyak susah untuk diukur ya. Akan tetapi kita bisa mengukur selisih energi ya akibat reaksi ini ya. Ketika dia bereaksi seperti ini, ada tidak selisih energi dari kondisi awal sampai kondisi akhir ya. Nah, kita sebut sebagai delta U ya, selisih dari energi potensial yang dikeluarkan. Ya, kita definisikan bagaimana? Ya, delta U sama dengan energi final UF dikurangi energi inisial, energi mula-mula ya. Nah, dari energi yang terlepas tadi, delta U tadi, bisa nggak kita manfaatkan semuanya? Nah, idealnya ternyata tidak. Dalam kondisi real tidak. Kenapa? Nah, ini karena umumnya reaksi kimia ini berlaku pada tekanan yang konstan ya, volumenya tidak konstan ya. Misalnya kita membakar bahan bakar ya, hasil pembakarannya uapnya tapi bagaimana? Jadi bisa menyebar ke segala arah ya. Artinya kita tidak mempunyai sebuah tempat yang tertutup di mana reaksi hanya seperti itu ya, volume hanya terbatas, dibatasi oleh wadahnya. Oke. Umumnya reaksi terjadi di alam terbuka. Alam terbuka volumenya bisa terserah gasnya ya. Bisa mengembang atau bisa menyusut. Yang tetap adalah tekanan ya. Jadi permukaan bumi 0 meter dari permukaan air laut, maka tekanannya berapa? 1 atmosfer ya. Sedangkan volumenya tidak dapat berubah ya, terutama jika kita melibatkan produk atau reagen yang berupa gas ya. Efeknya bagaimana? Efeknya adalah sebagian dari energi yang dilakukan, yang dikeluarkan atau diserap oleh reaksi kimia tadi, kita sudah definisikan delta U ya, sebagian akan digunakan, akan terpakai untuk melakukan kerja gas ya. Work oleh gas. Work oleh gas itu apa? Ya, pemuaian. Gasnya mengembang ya, atau pemampatan gasnya menyusut. Nah, secara termodinamik berapa besarnya work ini untuk sebuah gas? Ya, work kalau di fisika dasar 1 kemarin bagaimana? Usaha F kalikan S ya. S adalah jarak, F adalah gaya. Nah, kalau kita memiliki gayanya saya bagikan dengan luas penampang ya. Nah, nanti untuk sama kan ini saya harus kalikan A ya. Sehingga nanti A dengan A saya coret ya, menjadi F kalikan S ya. F per A apa? Tekanan P ya. A kali S luas penampang kali apa nih? Kali S itu panjangnya ya. Kalau saya mempunyai sebuah silinder, luas penampangnya A, panjangnya S, maka menjadi apa A kali S? Volume ya. Maka work ini adalah P kalikan V ya. Dalam sebuah sistem yang konstan P-nya, ketika ada sebuah gas awalnya volumenya I, VI, akhirnya volumenya VF, maka work yang dilakukan berapa? Ya, PVF dikurangi P
VI atau P kalikan VF minus VI, P kalikan delta V ya. Maka ini menjadi work oleh gas, ini kita sebut sebagai kerja oleh gas sama dengan P kalikan delta V ya. Nah, sisanya adalah energi panas yang dihasilkan atau diserap yang bisa kita gunakan untuk kerja yang kita inginkan ya. Misalnya dalam kompor saya menyalakan kompor, artinya kan membakar gas alam dengan oksigen menjadi CO2 plus H2O ya. Sebagian energi ini tadi digunakan untuk CO2 dan H2O itu untuk mengembang ya. Nah, hanya sebagian saja yang menghasilkan panas. Yang panas itu saya manfaatkan untuk menaikkan temperatur panci seisinya ya, sayuran misalnya. Oke. Nah, sisanya ini energi yang sebenarnya bisa kita manfaatkan yang menjadi penting di pembahasan kimia ya. Ini kita sebut sebagai entalpi ya, atau delta H ya. Maka berapa sih besarnya delta H yang dihasilkan dalam sebuah reaksi adalah besarnya energi total yang dihasilkan dikurangi, nah ini agak rancu ya, dikurangi itu ditambah, kita tambah aja ya, ditambah kerja yang dilakukan oleh gas ya, dengan ketentuan P delta V ini apa? Bernilai negatif jika gas memuai ya. Kalau memuai kan artinya energi di dalam gas itu kan bertambah ya. Maka dia negatif ya. Kalau menyusut atau memampat maka P delta V bernilai positif ya. Contohnya untuk seperti ini, saya membakar fosforus ya, menghasilkan P2O5 ya. Nah, ini terbakar, energi yang dikeluarkan adalah total energi api, cahaya dan segala macam ini delta H ya, panas, ditambah apa? P kali delta V ya. Karena sebagian energi ini berkurang. Berkurang untuk apa? Untuk udara mengembang ya. Hasilnya kan berupa gas P4O10. Nah, ini dia memuai ke segala arah ya. Awalnya volumenya gasnya berapa? 0, menjadi volumenya sekian pada saat T sekian ya. Maka ini menjadi delta V. Oke, sejauh ini jelas ya bahwa energi yang keluar dari reaksi kimia itu menjadi delta H, entalpi panas yang bisa kita manfaatkan, dan P delta V ya, yang hilang akibat pemuaian. Nah, sama seperti energi potensial ya, seperti potensial gravitasi. Maka delta U, delta H, P delta V ini juga merupakan besaran yang namanya fungsi keadaan ya, state function ya. Artinya apa? Dia hanya bergantung pada kondisi awal, kondisi akhir, atau keadaan awal dan keadaan akhir ya. Nah, tidak bergantung pada rute mana yang dia lalui untuk mencapai keadaan tersebut. Contohnya seperti energi potensial gravitasi ya. Dua orang berangkat dari dasar gunung, dia mendaki. Satu melewati jalur A ya, yang berwarna biru ini. Tentu saja ini lebih pendek ya. Satunya lagi melewati jalur merah yang lebih challenging ya. Mendaki gunung lewati lembah ini ya. Lebih susah jalurnya ya. Eventually mereka sama-sama sampai di puncak. Maka berapa energi potensialnya gravitasinya? Si A dan B ya. Sama. Yang penting selisih dari ketinggian awal ya. Nah, ya. Potensial gravitasi M kali G kali H ya. Pokoknya selisihnya H ini saja, HF dikurangi HI ya. Tidak peduli dia jarak yang ditempuh S-nya ini berbeda-beda ya. Dia mau pakai jarak 1 atau jarak 2, tidak peduli energi potensial, cuma melihat nilai H. Sama juga dengan reaksi kimia ya. Reaksi kimia mau lewat jalur A atau jalur B, tidak peduli ya. Pokoknya energi potensial hanya melihat kondisi awal dan kondisi akhir ya. Saya memiliki karbon, arang saya bakar dengan oksigen, dengan udara menjadi CO2 ya. Kalau langsung maka delta H yang dikeluarkan adalah minus 394 kJ per mol ya. Atau bisa melalui cara 2, C plus O2
awalnya dia menjadi CO, saya masih punya sisa setengah O2. Nah, ternyata reaksi ini menghasilkan delta H atau mengeluarkan energi sebesar minus 111 kJ per mol. Kemudian CO kita bakar lagi menjadi CO2. Nah, dari reaksi kedua ini didapatkan delta H reaksi sebesar minus 283 kJ per mol. Ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai state function. Ya. Oke, ada dua jenis delta H ya. Mungkin ada yang bertanya, ada yang negatif, ini apa Pak maksudnya ya? Untuk menentukan arah energi ini dia keluar dari sistem atau masuk ke sistem ya. Ketika energi sistem menjadi turun, nah, maka hukum kekayaan energi tidak bisa hilang ya. Karena dia turun tingkat energinya ini kemana? Ya dikeluarkan sebagai panas, sebagai cahaya dan segala macam ya. Nah, ini yang disebut sebagai delta H ya. Maka delta H yang negatif artinya apa? Ya, artinya sistemnya dari energi lebih tinggi menjadi energi lebih rendah ya. Nah, artinya apa? Dia ada energi yang dikeluarkan dari sistem ya. Nah, reaksi-reaksi seperti ini kita sebut sebagai reaksi eksotermik. Ekso, di mana energi exit dari sistem. Exit itu apa? Keluar ya. Keluar dari sistem ya. Nah, demikian juga sebaliknya, ketika delta H negatif artinya ketika delta H negatif positif artinya bertambah ya, energi sistem bertambah dari tingkat awal menjadi akhir. Bagaimana dia bisa bertambah energinya? Ya pasti dapat suplai energi dari luar ya. Nah, maka kita dapatkan harus ada suplai energi dari luar ya. Maka delta H positif itu artinya ada penambahan energi dari luar ya. Kita sebut sebagai reaksi endotermik. Enter ya. Ada sebuah energi thermal yang enter the system, masuk ke dalam sistem. Maka kita sebut sebagai endotermik. Oke, bagaimana kita bisa tahu Pak energinya itu berapa ya dari sebuah reaksi? Tadi seperti CO plus setengah O2 menjadi CO minus 111 kJ per mol itu dari mana? Ya? Nah, ini dari percobaan. Kita ukur dengan alatnya namanya kalorimeter. Ya. Bentuknya seperti ini. Ini kalorimeter yang konstan volume. Artinya reaksi ini terjadi di volume tertutup. Ya. Nah, pressure-nya yang berbeda-beda. Ya. P-nya yang bervariasi. Ya. V-nya yang tetap. Oke. Di sisi lain juga ada yang volumenya bisa bervariasi. Nah, ini pistonnya bisa bergerak ke atas atau ke bawah. Ya. Artinya volumenya yang bervariasi, sedangkan pressure-nya tetap. Ya. P atmosfer. Isinya sebenarnya apa sih? Umumnya isinya air nih misalnya ya. Nah, ini air. Ya. Ini gelas yang kedua ini berisi air. Dan di dalamnya ini ada sebuah namanya sebuah chamber ya. Sebuah ruangan di mana itu akan kita reaksikan. Misalnya ini sebuah arang dan gas oksigen misalnya. Nah, kita ignite, kita buat spark di sini supaya terbakar. Ya. Jadi ini akan terbakar, mengeluarkan energi. Energi akan diserap oleh air dan dinding kalorimeternya ini sehingga dia menaikkan temperaturnya. Ya. Nah, temperaturnya naik, kita ukur dengan termometer. Oke. Ini apa nih? Ini pengaduk. Untuk apa fungsinya? Untuk mendistribusikan supaya temperaturnya ini rata ke seluruh bagian kalorimeter. Nah, contoh saya ingin mengetahui berapa sih delta H dari reaksi naftalin. Kalau ini bukan delta H ya, kalau ini delta U karena P delta V-nya 0. Ini ada juga ya, delta P kali V. Yes, apa aja lah kita pikirkan dulu ya. Misalnya saya mempunyai 1,435 gram naftalen C10H8, kapur barus ya, tahu ya. Nah, akan dibakar dalam kalorimeter volume konstan. Berarti ini. Ya. Setelah dibakar ternyata temperatur ininya naik
temperatur sistemnya naik dari 20,28 derajat Celcius menjadi 25,95 derajat Celcius ya. Dan kita tahu bahwa kapasitas thermal dari sistem yaitu kalorimeter plus air adalah untuk menaikkan sistem ini seper 1 derajat Celcius diperlukan 10,17 kilojoule energi ya. Ini konstan yang kita punya. Maka delta H dapat kita tentukan sebagai berikut ya. Berapa sih energi yang diperlukan untuk menaikkan temperatur sistem dari ini menjadi ini. Nah, ini Q kita dapatkan C kali delta T. C besar kali delta T. C besarnya berapa? 10,17 kilojoule per derajat Celcius. Delta T-nya T final dikurangi T inisial. 25,95 dikurangi 20,28 derajat Celcius ya. Derajat Celcius habis, tinggal kilojoule saja nih. Ya. Ketemu kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperaturnya ternyata 57,66 kilojoule ya. Nah, ini dihasilkan dari 1,435 gram ya. Atau kira-kira 11,2 milimol. 11,2 kali 10 pangkat minus 3 mol ya. Nah, sedangkan definisi delta H apa? Kilojoule per mol ya. Untuk 1 mol itu dia memerlukan berapa sih ya? Maka kalor yang digunakan untuk menaikkan temperatur ini asalnya dari mana? Ya. Nah, karena dia sistem tertutup ya pasti asalnya dari hasil reaksi antara naftalen dan oksigen ya. Kalau dia menambahkan energi Q sebesar 57,66 artinya sistem ini pasti kehilangan Q sebesar 57,6 ya. Nah, kita sebut maka di sini tandanya minus. Nah, delta U reaksinya adalah minus 57,66. Kenapa minus? Ya karena dia sudah ditransfer ke sini. Maka uang dia kan berkurang, energi dia berkurang 57,66 ya. Kenapa? Karena energi kalorimeter bertambah 57,66. Ya. Itu adalah untuk 11,2 milimol. Kita ingin tahu per mol, maka kita bagikan aja dengan jumlahnya ya. 11,2 kali 10 minus 3 milimol. Maka kita dapatkan satuannya menjadi kilojoule dibagi mol. Nah, ini sudah oke. Kilojoule per mol hasilnya adalah 57,66 dibagi 11,2 kali 10 pangkat minus 3. Ketemu minus 5148 kilojoule per mol. Ya. Nah, ini cara yang digunakan untuk menentukan nilai delta U atau delta H. Ya. Oke, soal. Nilai entalpi pembakaran dari beberapa bahan bakar diberikan sebagai berikut. Ya. Nah, ditanyakan manakah yang merupakan reaksi endotermik dan mana yang merupakan reaksi eksotermik. Ya. Yang kedua, untuk setiap 1 kg bahan, manakah yang menghasilkan energi lebih banyak. Oke, endotermik atau eksotermik, bagaimana cara mengetahuinya? Kita lihat tandanya ya, minus atau plus. Kalau minus artinya energinya berkurang, sistem ini kehilangan energi. Hilang kemana? Hilang karena dikeluarkan sebagai panas ya. Maka dikeluarkan exit the system ya. Maka kita bisa tulis ini sebagai eksotermik. Semua reaksi dengan delta H negatif kita sebut sebagai reaksi eksotermik ya. Nah, berarti semuanya eksotermik ya. Oh, ini kurang 1 minus. Oke. Nah, semuanya eksotermik. Kenapa? Karena delta bernilai negatif. Nah, kedua kita ingin tahu per kilogram. Tadi kan delta H itu kan kilojoule per mol. Dalam 1 mol energinya sekian. Kalau kita ingin tahu kilogram, nah sama-sama kita ingin belanja nih misalnya. Beli gas hidrogen 1 kilo, atau biodiesel 1 kilo, atau BBM 1 kilo, atau gas alam 1 kilo, atau batu bara 1 kilo. Mana sih di antara ke-6 ini yang menghasilkan energi lebih besar? Maka kita perlu mengkonversi dari mol ke kilogram. Mol ke kilogram pakai apa? Massa molekul relatif ya. Kita misalnya mempunyai massa atom relatif H1, C12, N14, O16 dan S32, maka hidrogen massa molekul relatifnya berapa? H2 ya 2 ya.
Nah, saya tinggal bagikan, delta H-nya 287 kilojoule per mol. Saya bagikan dengan 2 gram per mol ya. Per molnya ini bisa hilang. Nah, satuannya sekarang menjadi kilojoule per gram, padahal kita ingin kilojoule per kilogram ya. Berarti saya harus konversi gram ke kilogram ya. 1000 gram itu sama dengan 1 kilogram. Nah, ini gramnya bisa kita coret. Nah, maka hasilnya tinggal kilojoule per kilogram ya. Hasilnya berapa? Ya minus 286 bagi 2 kali 1000. Saya dapatkan untuk hidrogen minus 143.000 kilojoule per kilogram ya. Nah, maka dengan cara yang sama dibagi massa molekul relatif, massa molekul relatif, massa molekul relatif, massa molekul relatif, kita dapatkan untuk biodiesel ternyata minus 25.000 kilo ya. BBM bensin misalnya minus 48 kilojoule, 48.000 kilojoule ya. Untuk gas alam 49.000 kilojoule. Untuk batu bara minus 25.000 kilojoule ya. Ini ternyata yang paling banyak, yang paling besar densitas energinya apa? Ternyata hidrogen ya. Lebih hampir 3 kalinya bahan bakar minyak, bensin dan sebagainya. Nah, oleh karena itu hidrogen ini akan diprediksi menjadi sumber energi masa depan ya. Selain energi yang bisa dihasilkan banyak untuk berat yang sama, dia juga bersih. Kenapa? Ya hasil pembakarannya apa hidrogen? H2 plus O2, H2O ya. Hasilnya itu berupa air. Nah, bayangkan Anda knalpot motor mobil Anda yang keluar dari knalpot itu uap air ya. Kalau haus nanti bisa ditampung di gelas, bisa dibuat minum. Oke, nah itu untuk masa depan. Oke, sejauh ini bisa dipahami ya. Oke, kalau sudah bisa dipahami, diulang-ulang lagi, nanti latihan-latihan lagi sampai benar-benar menguasai ya. Oke, kita cukupkan dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.